Hai, para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Heavenly Sword and Dragon Slaying Saber yang rilis pada tahun 2019 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Zhang Wuji yang telah masuk ke dalam puncak terang dan langsung menghentikan perselisihan ke-6 sekte. Sehingga hal tersebut membuat semuanya terkejut melihat Zhang Wuji yang masih muda memiliki kungfu level tinggi dan bertanya siapakah sebenarnya pemuda itu. Namun saat ini Zhang Wuji tidak ingin memberitahukan nama aslinya dengan memberikan nama samaran kepada mereka. Setelah itu Zhang Wuji langsung mendekati pemimpin sekte Elang Langit dan langsung menyembuhkan lukanya. Tak lama kemudian Zhang Wuji ini ditantang oleh salah satu sekte Kongdong yang akan menunjukkan betapa hebatnya jurus 7 pukulan mematikan. Mendengar tentang jurus itu membuat Zhang Wuji mengungkapkan jika kematian Biksu Kongjian disebabkan karena terkena jurus tersebut. Yang dimana hal itu membuatnya marah atas tuduhan itu. Kemudian Zhang Wuji pun memastikan kebenaran itu dan menanyakan kepada sekte dari kuil Shaolin. Hingga pada akhirnya semua yang berada di sana sangatlah terkejut dikarenakan sekte Kongdong ini telah melakukan hal sekeji itu. Kemudian kedua bersaudara dari sekte Kongdong itu menantang Zhang Wuji untuk menerima 3 serangan darinya. Zhang Wuji pun menerima tantangan tersebut. Namun ternyata kedua serangan mereka saat itu tidak berdampak apapun kepada Zhang Wuji dan bahkan malah membuat mereka ini terhempas cukup jauh. Yang beberapa saat setelah pertarungan itu, Zhang Wuji menghampiri pemimpin ketiga sekte Kongdong yang saat itu sedang terluka cukup parah, lalu memberitahukan tentang resep obat yang menyembuhkan lukanya itu. Hingga pada akhirnya Zhang Wuji pun memberitahukan kebenaran kepada semua sekte yang ada di sana, yang dimana permusuhan ini disebabkan oleh Cheng Kun yang menyamar sebagai biksu Shaolin untuk mengadu domba mereka semua. Semua itu dia lakukan hanya untuk membalaskan dendamnya kepada sekte Ming. Namun kuil Shaolin tidak terima atas tuduhan tanpa bukti tersebut. Lalu mereka membawa mayat Cheng Kun ke hadapan semua sekte, yang dimana kematian itu membuat Zhang Wuji terkejut dikarenakan orang yang bisa menjelaskan kebenarannya hanyalah Cheng Kun. Setelah itu biksu dari kuil Shaolin menantang Zhang Wuji untuk bertarung. Lalu biksu itu dengan segera menggunakan jurus cakar naga miliknya. Namun di pertarungan itu Zhang Wuji hanya mengamati sambil menghindar serangannya, sehingga membuat biksu itu menyuruh Zhang Wuji untuk serius melawannya. Kemudian Zhang Wuji pun meniru jurus cakar naga yang baru saja dia pelajari pada serangan sebelumnya. Hingga pada akhirnya Zhang Wuji pun mencoba menggabungkan jurus itu dengan jurus memindahkan bumi dan langit dan berhasil mengalahkan biksu tersebut. Setelah itu datanglah kembali salah satu pemimpin dari sekte Huasan yang menantangnya dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di saat itu Zhang Wuji berhasil menghindari serangan dari pemimpin sekte Huasan tanpa kesulitan sedikit pun, dan bahkan dia mengambil senjata miliknya. Kemudian langsung mengalahkannya menggunakan senjata tersebut, yang pada akhirnya terlihat jika senjata itu memiliki racun yang sangat mematikan, sehingga membuat sekte lainnya tidak menyangka jika sekte Huasan ini menggunakan teknik yang licik. Zhang Wuji yang melihat pemimpin sekte Huasan yang kesakitan, lalu berkata jika dia akan menyembuhkan racun itu dengan syarat dirinya harus mengakui kejahatannya di masa lalu. Pemimpin sekte Huasan saat itu sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya, sehingga dia mengungkapkan jika dirinya lah yang telah membunuh istrinya dan juga semua saudaranya yang melihat kejadian tersebut. Lalu kemudian menuduh sekte Ming lah yang telah melakukannya. Ketika melihat sekte Huasan yang sedang dipermalukan, hal itu membuat pendekar terkuat dari sekte Huasan menantangnya, dan terjadilah pertarungan di sana. Namun seperti sebelumnya Zhang Wuji berhasil mengalahkannya dengan mudahnya. Kemudian sekte Kunlun datang untuk bergabung dalam pertarungan tersebut, sehingga membuat serangan gabungan mereka terlihat cukup kuat. Namun semua itu belum bisa membuat Zhang Wuji kesulitan, sehingga membuat mereka semua kewalahan melawannya. Kemudian setelah mereka memutuskan untuk membuang semua senjatanya dan melawan Zhang Wuji dengan tangan kosong,
Namun mereka semua ini bukanlah lawan yang sebanding dengan Zhang Wuji, hingga pada akhirnya mereka pun berhasil dikalahkan olehnya. Dan setelah itu Zhang Wuji pun mengambil racun dari pemimpin Sekte Huasan dan memberikannya kepada Sekte Kunlun yang terus berusaha menyerangnya, agar mereka ini berhenti melakukan pertarungan. Terlihat Mei Jue pun turun tangan, hingga di pertarungan itu Mei Jue berhasil mematahkan pedang milik Zhang Wuji. Sementara para muridnya yang melihat Zhang Wuji yang hanya menghindari serangan dari gurunya merasa terhina dan segera bergabung ke dalam pertarungan itu. Bahkan Zhirao juga ikut serta dalam pertarungan tersebut, yang di saat itu Zhang Wuji kalah jumlah sehingga membuatnya langsung menggunakan sedikit kekuatan penuhnya, hingga pada akhirnya berhasil membuat mereka semua kewalahan. Terlihat murid pertama yang melihat Zhirao hanya diam dan tidak melakukan penyerangan. Hal itu membuat Mei Jue marah dan kemudian menyerangnya. Namun beruntungnya serangan itu berhasil dihentikan oleh Zhang Wuji dan merebut pedang langit darinya. Setelah itu Zhang Wuji pun mengembalikan pedang langit itu kepada Zhirao. Melihat hal itu membuat Mei Jue sangat marah dengan memerintahkan Zhirao untuk segera membunuhnya. Yang saat itu Zhang Wuji percaya jika Zhirao tidak akan menyerangnya. Namun kenyataannya berbeda, ternyata Zhirao terpaksa harus menusukkan pedang itu kepada Zhang Wuji hingga membuatnya terluka parah. Lalu Mei Jue yang melihat Zhang Wuji tidak melawan membuatnya mengaku kalah dengan menyerahkan pertarungan selanjutnya kepada Sekte Wudang. Sementara Sekte Wudang saat ini sedang berdebat membahas untuk melanjutkan pertarungan tersebut atau tidak, dikarenakan Zhang Wuji yang kondisinya saat itu sudah terluka sangat parah. Namun King Su tidak memperdulikan itu dikarenakan kecemburuannya yang sebelumnya melihat Zhirao bersama dengan Zhang Wuji, sehingga membuatnya langsung menantang Zhang Wuji untuk bertarung. Sementara pemimpin Sekte Elang Langit yang melihat Zhang Wuji terluka parah membuatnya mengajukan diri untuk melawan King Su. Namun ternyata di saat dia akan menyerang luka yang dideritanya kembali bereaksi. Lalu Xiao Zhao pun berusaha untuk menghentikan King Su. Akan tetapi King Su malah menyerang Xiao Zhao hingga membuat Zhang Wuji menjadi marah dan langsung mengalahkannya hanya dengan satu kali serangan. Setelah itu pendekar ke-6 maju untuk bertarung. Namun pendekar ke-6 tidak ingin bertarung melawan Sekte Ming, melainkan dia hanya ingin membalaskan dendamnya yang telah merebut tunangannya yaitu Xiao Fu. Zhang Wuji saat itu menghadangnya, namun ternyata luka yang dideritanya semakin parah dan memohon kepada pamannya agar tidak meneruskan dendamnya. Yang dimana setelah mengetahui jika dia memanggil pendekar ke-6 dengan sebutan paman, hal itu membuat semua Sekte Wudang yakin jika dia adalah Zhang Wuji yang telah lama menghilang. Kemudian pendekar ke-6 masih tetap ingin membalaskan dendamnya dan menantang Yan Shao untuk bertarung. Namun saat itu dicegah Bu Hu yang mengatakan jika seharusnya dia membalaskan dendamnya kepada Mei Jue, dikarenakan merekalah yang telah membunuh Xiao Fu. Sementara Mei Jue saat itu membenarkan hal tersebut dikarenakan Xiao Fu ini sudah terlalu dekat dengan Yan Shao dan menyuruh pendekar ke-6 untuk menanyakannya kepada gadis yang berada di depannya jika masih tidak percaya dengan ucapannya itu. Kemudian Bu Hui berkata jika dia adalah anak dari Xiao Fu. Lalu setelah mengetahui semua itu, membuat pendekar ke-6 semakin kehilangan arah dan kemudian pergi begitu saja. Setelah semua kejadian tersebut, Sekte Wudang telah memutuskan untuk membubarkan diri dengan menghentikan penyerangan. Para pendekar Wudang saat itu berharap setelah Zhang Wuji memulihkan dirinya, dia akan kembali ke Sekte Wudang untuk bertemu dengan sang guru. Dan setelah itu mereka pun pamit untuk pergi dari sana. Hingga suatu ketika Zhang Wuji pun kini sudah sembuh dari lukanya dan langsung menemui pamannya. Yang saat itu Zhang Wuji menceritakan tentang bagaimana dia bisa selamat dari penyakitnya. Yang dimana saat itu secara kebetulan menemukan sebuah kitab 9 matahari dan mempelajarinya. Hingga beberapa saat setelah itu Yan Shao dan Bu Hui juga datang ke sana. Terlihat Yan Shao mengucapkan terima kasih kepada Zhang Wuji dikarenakan telah menyelamatkan Sekte Ming dari serangan ke-6 sekte. Namun Zhang Wuji saat itu merasa jika dia tidak pantas menerima penghormatan dan rasa terima kasih tersebut. Sehingga pada akhirnya dia pun meminta tolong agar mereka pun melepaskan rantai yang mengikat Xiao Zhao. Akan tetapi Bu Hui saat itu berkata jika dia tidak bisa menemukan di mana letak kunci tersebut. Singkatnya keesokan harinya, Zhang Wuji dipanggil untuk berkumpul dengan para petinggi di Sekte Ming. Mereka saat itu meminta Zhang Wuji untuk menjadi pemimpin Sekte Ming. Dikarenakan Zhang Wuji telah menyelamatkan sekte mereka dari kehancuran. Namun saat itu Zhang Wuji menolaknya, dikarenakan dia merasa tidak pantas untuk menerima tanggung jawab tersebut dan menjadi pemimpin Sekte Ming.
Sementara di luar sana sedang terjadi penyerangan dari sekte lain yang memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi pendekar sekte Ming yang sedang terluka. Zhang Wuji pun saat itu menyuruh para petinggi sekte Ming untuk bersembunyi di ruangan rahasia bawah tanah. Namun semua petinggi sekte menolak hal tersebut dan berkata jika mereka tidak diizinkan untuk masuk ke sana, terkecuali jika ada seorang yang memerintahkan mereka untuk pergi ke sana. Kemudian petinggi sekte Ming kembali membujuk Zhang Wuji untuk menjadi pemimpin sekte tersebut. Lalu kemudian Zhang Wuji teringat akan surat wasiat dari pemimpin sekte Ming yang mewariskan posisi tersebut kepada Xie Xuan. Namun setelah melihat surat wasiat itu, mereka masih tetap menginginkan Zhang Wuji untuk menjadi pemimpin sementara. Yang pada akhirnya Zhang Wuji pun dengan terpaksa menerima permintaan tersebut demi keselamatan mereka. Kemudian diperlihatkan pendekar ke-6 yang saat itu sedang mabuk tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang misterius. Orang tersebut menggunakan jurus jari baja milik kuil Shaolin dan mematahkan tangan serta kakinya. Kembali ke Zhang Wuji yang telah sampai di ruangan rahasia. Di saat itu dia memberikan 3 permintaan, yaitu meminta mereka untuk tidak membunuh orang sembarangan. Yang kedua, mereka harus berdamai dengan ke-6 sekte, dan yang terakhir mereka harus membawa Xie Xuan kembali untuk menjadikannya sebagai pemimpin sekte Ming. Jika ada yang melanggar hal itu, maka dia tidak akan lagi menjadi pemimpin sementara di sekte Ming. Yang pada akhirnya Zhang Wuji pun membagi mereka menjadi 2 kelompok, yang dimana kelompok pertama akan membangun kembali puncak yang hancur akibat pertarungan sebelumnya. Sementara kelompok kedua akan pergi mencari Xie Xuan dan membawanya kembali. Kemudian Zhang Wuji bersama yang lainnya memulai perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan mereka, Xiao Zhao menyusulnya dan berkata jika dia ingin ikut bersama. Dengan terpaksa Zhang Wuji pun mengajaknya ikut bersama. Hingga setelah berjalan cukup jauh mereka menemukan pendekar ke-6 yang saat itu sedang pingsan. Kemudian Zhang Wuji pun langsung segera mengobatinya, hingga sampai pendekar ke-6 pun telah sadar dari pingsannya. Kemudian Zhang Wuji bertanya siapakah yang telah melakukan hal ini kepadanya. Pendekar ke-6 pun menjelaskan jika orang tersebut menggunakan topeng, namun mereka menyerangnya menggunakan jurus jari besi dari kuil Shaolin. Yang dimana hal itu membuat Zhang Wuji mulai mencurigai kuil Shaolin, yang dimana luka tersebut sama seperti luka yang dialami oleh Yu Daiyan. Maka dari itu mereka telah memutuskan pergi ke kuil Shaolin untuk meminta penjelasan tentang penyerangan tersebut. Sementara saat ini, pendekar ke-6 berhalusinasi dengan menganggap Bu Hui yang sedang merawatnya sebagai Xiao Fu. Pendekar ke-6 berkata jika dia tidak meninggalkannya lagi, dikarenakan sudah berusaha payah mencarinya dan berjanji akan selalu menemani dirinya, sehingga pembicaraan tersebut didengar oleh Yan Shao. Di tempat lain di sekte Wudang yang sedang dalam perjalanan pulang bertemu dengan sekte MI di sebuah penginapan. Di sana Mei Jue masih marah kepada sekte Wudang yang saat itu membela Zhang Wuji di puncak, sehingga Mei Jue saat itu menyuruh mereka untuk segera pergi dari hadapannya. Kembali ke pendekar ke-6 yang saat ini sudah sepenuh sadar, kemudian langsung meminta maaf kepada Bu Hui dikarenakan telah menganggapnya sebagai Xiao Fu dan telah berkata aneh kepadanya. Lalu sekarang pendekar ke-6 ini sudah tidak bersemangat dalam menjalani hidupnya dikarenakan dia akan berakhir cacat seperti yang dialami oleh Yu Daiyan. Kemudian dia meminta Bu Hui untuk membunuhnya, namun Bu Hui tidak ingin melakukan hal tersebut dan berusaha untuk membujuknya agar kembali bersemangat, dikarenakan tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi di masa depan nanti. Dan di saat sedang dalam perjalanan, sekte Wudang bertemu dengan kelompok pendekar yang tidak dikenal, yang saat itu mereka mengundang sekte Wudang untuk bertemu ke tempat mereka, dan juga berkata jika sudah ada 3 sekte lainnya yang sedang menunggu mereka. Namun sekte Wudang yang tidak mengenal mereka langsung menolak tawaran tersebut. Yang tanpa diduga ternyata sekte Wudang saat itu sudah terkena sebuah racun yang di saat mereka singgah di tempat sebelumnya. Bahkan sekte MI juga saat itu terkena racun dikarenakan mereka singgah di tempat yang sama. Kemudian saat di perjalanan menuju kuil Shaolin, Zhang Wuji bersama dengan yang lainnya melihat rakyat biasa yang sedang tertindas oleh prajurit dari Mongolia. Hingga beberapa saat setelah itu datang sekelompok orang yang menyelamatkan rakyat tersebut dari siksaan prajurit Mongolia. Lalu kemudian mereka semua pun langsung pergi dari sana. Zhang Wuji yang melihat semua itu pun mulai penasaran dengan mereka. Kemudian Yan Shao pun berkata jika mereka ini bukanlah berasal dari sekte manapun, melainkan mereka ini hanyalah seorang penduduk asli dari Mongolia.
Sementara pendekar keenam yang saat itu selalu dirawat oleh Bu Hui berkata kepada Bu Hui untuk tidak perlu lagi mengkhawatirkan dirinya, dikarenakan pendekar keenam merasa jika dia sudah terlalu baik kepadanya dan meminta Bu Hui untuk berhenti merawatnya. Apalagi jika kebaikan saat ini hanya sebuah rasa kasihan terhadapnya. Namun ternyata Bu Hui begitu tulus merawatnya dan bahkan dia menghiraukan semua perkataan itu dan terus merawatnya. Yang singkatnya keesokan harinya, sekelompok orang yang sebelumnya menyelamatkan penduduk dari prajurit Mongolia datang menghampiri Zhang Wuji dan juga yang lainnya. Di saat itu mereka meminta Zhang Wuji dan yang lainnya bertemu dengan pemimpin mereka. Lalu Zhang Wuji pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Sesampainya di sana, pemimpin mereka yang bernama Zhao Min menyambut kedatangan Zhang Wuji dengan baik. Bahkan dia juga sangat kagum dengan kehebatannya yang telah menyelamatkan sekte Ming dari kehancuran. Setelah itu mereka pun dipersilakan untuk masuk. Kemudian di saat mereka diberikan makanan dan minuman, yang pada awalnya mereka ragu jika makanan dan minuman ini telah diberikan racun. Namun ternyata Zhao Min saat itu meminumnya terlebih dahulu sehingga membuat mereka merasa aman. Setelah itu Zhao Min membawa mereka pergi ke tempat lain untuk menikmati hidangan lainnya. Hingga sampailah di sana mereka pun makan bersama sambil membicarakan beberapa hal. Namun di tengah pembicaraan, Zhang Wuji menanyakan tentang pedang langit yang saat itu dibawa oleh Zhao Min. Kemudian dia pun menjawab jika pedang tersebut didapatkan dari salah satu prajurit. Hingga beberapa saat setelah itu Zhao Min berkata jika dia akan pergi untuk mengganti baju. Setelah kepergiannya, Raja Kelelawar mencoba melihat pedang langit itu. Tanpa diduga ternyata di dalam sarung pedang itu hanya berisi sebuah pedang kayu. Sehingga Yan Shao yang mengetahui hal tersebut mengajak yang lainnya untuk segera pergi dari sana. Beberapa saat setelah kepergian mereka dari sana, mereka kembali bertemu dengan yang lainnya. Namun ternyata saat itu Raja Kelelawar menyadari jika dirinya saat ini sedang terkena sebuah racun hingga membuat dirinya melemah dan tidak berdaya. Setelah itu Zhang Wuji pun telah memutuskan untuk kembali ke sana demi mencari sebuah penawar racun untuk Raja Kelelawar dan juga yang lainnya. Sesampainya di sana, Zhang Wuji berhasil menemukan sebuah bunga teratai untuk dia jadikan sebagai penawar racun. Namun tak lama setelah itu Zhao Min pun datang dan langsung menyerangnya. Saat itu Zhang Wuji menggunakan kekuatannya untuk mengambil sebuah jepit rambut milik Zhao Min dan mencoba untuk membuatnya malu karena telah dipermainkan saat di pertarungan. Sehingga hal itu membuat Zhao Min sangat kesal sehingga membuat dirinya berpura-pura bunuh diri. Zhang Wuji terlihat hal itu langsung segera menolongnya. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan. Yang dimana Zhao Min ini mengaktifkan sebuah jebakan yang membuatnya terjatuh ke dalam sebuah ruangan. Beruntungnya saat itu Zhang Wuji berhasil menariknya untuk ikut jatuh bersama. Sehingga pada akhirnya mereka pun terjebak bersama. Kemudian Zhang Wuji yang sedang khawatir akan keselamatan Yan Shao dan yang lainnya langsung berusaha untuk mencari jalan keluar. Namun ternyata semua itu hanya sia-sia. Kemudian meminta Zhao Min untuk berteriak meminta bantuan. Yang pada awalnya dia menolak hal tersebut. Namun dikarenakan Zhang Wuji yang khawatir dengan racun yang dialami anggotanya, membuat dia dengan terpaksa harus mencekik leher Zhao Min. Sehingga membuat dia berteriak sambil menangis. Akan tetapi semua itu hanyalah sia-sia dikarenakan tidak ada yang bisa mendengarkan mereka. Sementara di tempat lain, Yan Shao dan yang lainnya mendapatkan sebuah kabar jika mereka saat itu sedang dikepung oleh ratusan prajurit Mongolia. Lalu setelah mengetahui hal itu membuat Xiao Zhao mencoba mengambil alih kepemimpinan dan menunjukkan sebuah lencana yang diberikan Zhang Wuji kepadanya, bertujuan untuk mempercayakan kepemimpinan sementara kepada Xiao Zhao di saat kondisi mereka sedang darurat, sehingga mereka semua saat itu harus patuh kepadanya. Kembali ke tempat Zhang Wuji yang saat itu sedang terjebak bersama Zhao Min. Di saat itu dikarenakan Zhang Wuji tidak ingin berbuat kasar, dia pun mencoba melepaskan sepatu beserta kaos kaki yang digunakan Zhao Min, bertujuan untuk menggelitik kakinya sehingga membuat Zhao Min tidak bisa berhenti tertawa. Hingga pada akhirnya membuat Zhao Min menyerah dan menunjukkan jalan keluar dari sana. Setelah itu Zhang Wuji pun segera pergi dari sana untuk mengobati yang lainnya.
Sementara Xiao Zhao saat itu berhasil memimpin Sekte Ming untuk bertarung melawan prajurit Mongolia dan mampu mengimbangi kekuatan mereka. Hingga beberapa saat setelah itu Zhang Wuji pun datang dan langsung membantu mereka melawan prajurit Mongolia hingga pada akhirnya berhasil mengalahkannya. Kemudian datanglah pemanah terbaik dari Mongolia yang memberikan sebuah hadiah dari Zhao Min untuk diberikan kepada Zhang Wuji. Setelah itu Zhang Wuji pun langsung memberikan sebuah penawar racun kepada Raja Kelelawar dan juga yang lainnya. Lalu diperlihatkan Zhang Wuji yang saat itu sedang membuka sebuah hadiah yang diberikan Zhao Min kepadanya. Yang ternyata isi dari hadiah tersebut adalah sebuah jepit rambut yang diambil Zhang Wuji saat pertarungan. Lalu Xiao Zhao pun datang ke sana dan berkata jika jepit rambut tersebut sangatlah bagus. Sehingga akhirnya Zhang Wuji pun memberikan jepit rambut tersebut kepadanya. Singkatnya, sesampainya di kuil Shaolin, mereka pun disambut oleh seorang biksu. Lalu kemudian Zhang Wuji pun berkata jika kedatangannya ini untuk bertemu dengan pemimpin mereka. Namun biksu itu berkata jika saat ini pemimpin mereka sedang bersemedi sehingga tidak bisa menemui mereka. Hingga pada akhirnya Raja Kelelawar dan yang lainnya pun mengancam biksu tersebut untuk memberitahukan kedatangan mereka. Hingga pada akhirnya, setelah cukup lama menunggu, mereka tidak mendapatkan balasan sama sekali dan curiga jika sedang terjadi sesuatu di kuil Shaolin, sehingga mereka pun dengan terpaksa masuk ke sana. Sesampainya di dalam, mereka tidak menemukan satupun biksu yang berada di sana, dan kecurigaan mereka pun semakin kuat jika kuil Shaolin sudah ditaklukkan. Hingga suatu tempat mereka menemukan senjata milik seorang biksu. Lalu Zhang Wuji langsung segera memerintahkan pasukannya untuk mencari biksu yang sebelumnya menemui mereka. Namun ternyata biksu tersebut sudah tidak ada di sana. Setelah itu mereka pun meneruskan masuk ke dalam mengelilingi tempat itu, yang dimana mereka menemukan beberapa sisa pertarungan dan juga menemukan sebuah pesan yang dituliskan di belakang sebuah patung. Pesan itu pun berisi jika kuil Shaolin dan juga Sekte Wudang akan binasa. Setelah mengetahui isi pesan tersebut, Zhang Wuji sangatlah khawatir jika Sekte Wudang adalah target selanjutnya, dan kemudian dia pun telah memutuskan untuk pergi ke Sekte Wudang bersama dengan Raja Kelelawar. Hingga di tengah perjalanan mereka, yang saat itu mereka berdua dihadang oleh sekelompok orang, sehingga hal itu membuat Raja Kelelawar meminta Zhang Wuji melanjutkan perjalanannya ke Sekte Wudang. Sementara saat itu, dia akan melawan kelompok tersebut seorang diri. Lalu diperlihatkannya di Sekte Wudang yang kedatangan seseorang yang mengaku berasal dari kuil Shaolin. Saat itu dia meminta bantuan kepada sang guru dikarenakan dia mengaku jika kuil Shaolin telah dihabisi oleh Sekte Ming. Namun ternyata biksu tersebut mendekati sang guru yang sedang lengah dan kemudian menyerangnya secara diam-diam. Beruntungnya sang guru saat itu berhasil mengatasi serangan tersebut dan membunuh biksu tersebut. Sementara Zhang Wuji saat itu telah sampai di Sekte Wudang, yang saat itu dia telah memutuskan untuk menyamar menjadi prajurit biasa dengan bertujuan agar nanti dia bisa mengamati pergerakan dari musuh. Setelah dia masuk ke dalam untuk bertemu dengan sang guru, namun saat itu sang guru sedang bersama dengan pendekar ketiga. Di sana sang guru berkata jika dia akan menghadapi pasukan yang mengaku sebagai Sekte Ming, sang guru juga akan menerima semua resikonya nanti, meskipun dia tidak bisa menang dan mati dalam pertarungan tersebut. Namun dia tidak ingin jurus yang dipelajarinya selama 18 bulan musnah seketika, dan ingin mewariskannya kepada pendekar dari Sekte Wudang, yang dimana jurus itu bernama Tinju Taiji dan Pedang Taiji. Setelah itu sang guru mengajarkan jurus tersebut kepada pendekar ketiga, sementara Zhang Wuji yang berada di sana juga ikut mempelajari jurus itu secara diam-diam. Hingga beberapa saat setelah itu ada sekelompok orang yang datang ke Sekte Wudang, yang ternyata mereka adalah Zhao Min beserta pasukannya, yang saat itu mengaku sebagai Sekte Ming yang bernama Zhang Wuji. Namun sang guru tidak percaya begitu saja dan berkata jika dia tahu siapa itu Zhang Wuji. Setelah itu Zhao Min berkata jika pendekar Sekte Wudang sedang ditawan dengan memintanya untuk bergabung ke dalam kelompoknya tersebut. Namun sang guru saat itu langsung menolak hal itu, dan tak lama setelah itu datang Raja Kelelawar yang diikuti dengan Yan Zhao dan juga yang lainnya, bertujuan untuk membongkar identitas dari Zhao Min yang mengaku sebagai Sekte Ming. Lalu setelah kedatangan mereka, Zhao Min pun mengakui jika semua itu hanyalah penyamaran dan kemudian menantang sang guru untuk melawan ketiga prajurit terbaiknya.
Lalu jika dia menang melawan mereka, maka Zhao Min beserta pasukannya akan pergi dari sana. Setelah itu salah satu dari pasukan Zhao Min maju ke depan dan telah siap untuk bertarung. Mengetahui hal tersebut membuat pendekar ketiga teringat akan seseorang di masa lalu yang membuatnya lumpuh saat itu. Kemudian dikarenakan kesombongannya itu membuat Yan Zhao saat itu maju dan bersiap untuk melawannya. Namun hal itu dihentikan oleh sang guru yang berkata jika pasukan Zhao Min hanya ingin melawannya. Setelah itu sang guru pun menggunakan jurus tinju Tai Chi-nya yang baru saja dia sempurnakan. Di sisi lain, Zhang Wuji yang melihat jika sang guru sedang terluka langsung menghentikannya untuk melawan prajurit tersebut. Di saat itu Zhang Wuji memegang tangan sang guru sambil mengalirkan tenaga dalamnya bertujuan untuk menyembuhkan luka sang guru. Lalu kemudian Zhang Wuji langsung melawan prajurit itu menggunakan jurus tinju Tai Chi yang dia pelajari secara diam-diam. Hingga sampai di tengah pertarungan sang guru melihat jurus tinju Tai Chi itu belum sempurna. Lalu sang guru memberikan sedikit arahan kepadanya. Sehingga akhirnya Zhang Wuji pun telah berhasil mengalahkan musuhnya. Setelah itu sang guru bertanya mengapa Zhang Wuji merendah sebagai prajurit biasa padahal kemampuannya sangat hebat. Lalu Zhang Wuji akhirnya memberitahukan tentang identitas aslinya yang dimana membuat sang guru sangatlah bahagia dikarenakan ternyata Zhang Wuji yang selama ini dia anggap sudah mati akibat penyakit yang diderita kini masih hidup. Setelah itu Zhao Min mengerahkan prajurit keduanya untuk melanjutkan pertarungan. Lalu Zhang Wuji langsung menyerang prajurit itu sambil berkata pada pendekar ketiga jika dia akan membalaskan dendamnya. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil mengalahkannya. Setelah itu Zhang Wuji meminta giok hitam kepada Zhao Min bertujuan untuk menyembuhkan kedua pamannya yang sedang lumpuh akibat terkena jurus jari besi. Lalu Zhao Min berkata jika dia akan memberikan giok hitam itu kepadanya dengan 3 persyaratan. Namun untuk saat ini dia belum memikirkan persyaratan tersebut. Namun setelah melihat jepit rambut miliknya saat itu digunakan oleh Xiao Xiao membuatnya menjadi sangat marah dan langsung memerintahkan prajurit ketiganya untuk melawan Zhang Wuji. Sementara sang guru yang melihat musuh Zhang Wuji saat itu adalah ahli pedang. Sang guru pun langsung memanggil Zhang Wuji dan kemudian mengajarinya sebuah jurus pedang Tai Chi sebelum pertarungan itu dimulai. Beberapa saat setelah itu Zhang Wuji pun dengan mudah berhasil mempelajari jurus tersebut dan kemudian memulai pertarungannya. Lalu terlihat jika saat itu Zhang Wuji melawan prajurit tanpa kesulitan sedikit pun dan bahkan dengan mudah bisa memotong tangan musuh dan berhasil mengalahkannya. Setelah kekalahannya itu, Zhao Min pun menepati janjinya dan segera pergi dari sana dikarenakan ketiga prajurit terbaiknya telah dikalahkan. Namun Zhang Wuji saat itu mencoba menghentikannya untuk memintanya memberikan giok hitam. Akan tetapi dia dihadang oleh salah satu pengawal Zhao Min yang menyerangnya menggunakan jurus tapak Xuanming sehingga hal itu membuatnya terluka. Namun dengan mudah Zhang Wuji langsung menyembuhkan lukanya itu menggunakan jurus 9 matahari. Singkatnya keesokan harinya, Zhang Wuji mendatangi makam kedua orang tuanya. Setelah itu sang guru mengucapkan terima kasih kepada Zhang Wuji dan juga Sekte Ming yang telah membantu mereka. Lalu kemudian Zhang Wuji membahas tentang cara mengobati kedua pamannya yang sedang lumpuh, yang dimana mereka harus mencari giok hitam dikarenakan Zhang Wuji telah membaca kitab dari Tetua Hu yang menjelaskan jika hanya dengan giok hitam mereka bisa menyembuhkan kelumpuhan itu. Setelah itu Zhang Wuji pun menyembuhkan luka yang dia alami sang guru, kemudian telah memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara di tempat lain, Bu Hui yang saat itu selalu menjaga pendekar ke-6 membuatnya merasa jika dirinya ini hanyalah beban dan meminta Bu Hui untuk berhenti menjaganya. Namun Bu Hui tidak mempedulikan hal tersebut dan berkata jika dia akan terus menjaga pendekar ke-6 selama hidupnya. Sementara Zhang Wuji yang akan melanjutkan perjalanan didatangi oleh Bu Hui, yang saat itu Bu Hui menceritakan jika sebenarnya dia telah menyukai pendekar ke-6. Mengetahui hal itu Zhang Wuji pun terkejut dan berkata jika ayahnya dengan pendekar ke-6 tidak memiliki hubungan yang baik. Namun Bu Hui sangat berharap kepada Zhang Wuji agar dia bisa mencoba meyakinkan ayahnya tentang hubungan itu. Lalu kemudian mereka pun berpisah di sana. Di dalam perjalanan, Yan Zhao menyarankan agar mereka ini berpencar demi mendapatkan informasi lebih cepat. Sehingga akhirnya di suatu tempat Zhang Wuji berhasil mendapatkan informasi tentang Zhao Min.
Singkatnya, di malam harinya, Sang Wuji mencoba menyusup ke tempatnya Zhao Min dan berhasil mendapatkan giok hitam. Namun ternyata di luar sudah banyak prajurit yang akan menghadangnya dan terjadilah pertarungan di sana. Keesokan harinya, Zhang Wuji langsung segera kembali ke Sekte Wudang dan langsung mencoba mengobati kedua pamannya. Namun di saat itu Zhang Wuji sedang beristirahat. Xiao Zhao yang panik segera menemui Zhang Wuji dan berkata jika telah terjadi sesuatu kepada kedua pamannya. Yang ternyata di dalam giok hitam yang diambil Zhang Wuji terdapat racun yang sangat mematikan dan bahkan dirinya sendiri tidak bisa membuat penawar dari racun tersebut. Sehingga hal itu membuat Zhang Wuji menjadi sangat bersedih atas kesalahannya itu. Lalu diperlihatkan Buhu yang sedang menemui pendekar ke-6 dan kemudian menyatakan perasaannya, sehingga hal itu membuat pendekar ke-6 berusaha untuk menahan rasa sakit dari racun tersebut. Beberapa saat setelah itu ada salah satu prajurit yang memberitahukan jika Zhao Min ingin bertemu dengan Sang Wuji. Mengetahui hal itu, Sang Wuji pun langsung segera menemuinya. Kemudian Sang Wuji pun bertemu dengan Zhao Min dan langsung memohon kepadanya untuk memberikan resep penawar dari racun yang diderita kedua pamannya. Lalu kemudian Sang Wuji mengembalikan jepit rambut miliknya. Namun Zhao Min saat itu langsung menolaknya dan berkata jika dia bersedia memberikan resep tersebut, maka Zhang Wuji mau menerima persyaratan darinya. Dengan jawaban Sang Wuji pun menerima persyaratan itu meskipun Zhao Min saat itu belum memberitahukan syarat apa yang akan dia berikan. Semua itu dia lakukan untuk kesembuhan kedua pamannya. Setelah itu Zhao Min pun langsung pergi dari sana. Lalu ada salah satu prajurit yang menembakkan panah yang berisi resep penawar dari racun tersebut. Hingga pada akhirnya Zhang Wuji pun langsung mencoba membuat penawar itu. Tak lama kemudian Xiao Zhao dengan gembira datang menemuinya dan memberikan sebuah kotak pemberian Zhao Min yang ternyata kotak itu berisi giok hitam. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.